Datang, saya Hizkia Putri Harmanto selaku pimpinan dari perusahaan ini. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu Tony selaku auditor karena telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri meeting kali ini. Baik, tanpa menunggu waktu lebih lama, mari kita mulai opening meeting hari ini. Kepada auditor, silakan jika ada yang perlu disampaikan. Terima kasih Bu, saya adalah auditor ISO 17025-2017 yang akan bertugas di perusahaan ini. Sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa hal. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal tersebut. Baik, boleh silahkan disampaikan. Untuk yang pertama, audit perusahaan Ibu mencakup proses bisnis perusahaan serta pengolahan yang akan digunakan perusahaan untuk menunjang proses bisnis perusahaan. Kami juga akan mengaudit menggunakan ISO 17025 dengan tata kelola perusahaan dan manajemen di perusahaan Ibu. Tujuannya untuk menilai dan memberikan solusi perbaikan untuk kemajuan perusahaan Ibu. Penilaian ini dilakukan dengan cara mengambil sampel berdasarkan domain ISO 17025-2017 sesuai dengan bukti yang ditemukan. Saya berharap Ibu dan para pegawai dapat bekerjasama dengan baik untuk proses audit ini. Selama proses audit, saya akan mengikuti semua peraturan perusahaan yang ada, semua yang melihat, dan yang saya temukan selama audit, serta semua bukti yang telah dikumpulkan akan dijaga kerahasiaannya. Saya tidak akan membagikannya dengan pihak manapun di luar organisasi Anda. Baik, semua yang Bu Foni telah sampaikan dapat saya terima dengan baik. Kalau begitu, mari kita mulai meeting. Apakah perusahaan ini sudah pernah diaudit sebelumnya? Kalau sudah, tahun berapa ya itu? Untuk perusahaan kami sendiri, alhamdulillah sudah pernah diaudit dan kami mendapatkan sertifikat ISO 17025 tahun 2017. Dokumentasi apa saja sistem manajemen ISO yang Ibu miliki? Untuk dokumentasinya sendiri, kami memperoleh sertifikat ISO kebetulan tahun kemarin untuk beberapa ruang lingkup layanan administrasi pelanggan. Kami tentunya telah menyediakan semua SOP yang diperlukan dengan ditambah SOP wajib, seperti manual mutu, prosedur tinjauan manajemen, prosedur tindakan korektif, pemantauan sasaran mutu, sertifikat dan juga beberapa dokumen penting untuk penilaian risiko setiap aktivitas dan juga akses perusahaan kami. Untuk perusahaan ini bergerak dalam bidang apa ya? Perusahaan ini adalah Siti Maju Jaya, melayani pengujian tekstil berupa serat, kain, analisis air, limbah, kadar zat, dan juga bahan. Untuk jumlah pegawai kerja ada berapa atau bidang yang ada di perusahaan ini? Kebetulan untuk perusahaan kami sekarang memiliki 15 pegawai, Bu. Ada 4 unit kerja yang terdiri dari 2 administrasi, 1 manajemen keuangan, 2 teknisi, 3 pengelola limbah, dan juga ada 7 bagian di laboratorium. Untuk kedepannya, apakah ada rencana untuk merekrut pegawai baru? Tentu saja kita punya rencana untuk merekrut. Kita sudah mempunyai rencana untuk menambah jumlah pegawai untuk memenuhi kebutuhan perusahaan demi mencapai tujuannya. Untuk proses bisnis yang berjalan di perusahaan Anda, bagaimana proses yang akan dilakukan? Untuk prosesnya sendiri, sedikit saya gambarkan. Pertama, karena perusahaan kami ini bergerak di tekstil, serat, kain, dan analisis air, limbah, serta bahan. Yang pertama, di perusahaan kami, pelanggan tentunya dapat menguji melalui proses. Jadi kami punya bagian administrasi sendiri yang nantinya akan melayani pertanyaan dan juga keluhan dari pelanggan. Serta pelanggan dapat memberikan informasi dan juga memperoleh informasi yang dibutuhkan. Jika pelanggan ingin melakukan uji sampel berupa bahan dari tekstil di perusahaan kami, maka kami siap untuk membantu melalui administrasi dan melakukan pembayaran di bagian administrasi. Kemudian bagian manualan yang bertugas untuk menguji sampel pelanggan, serta pengelola limbah yang bertugas untuk mengolah limbah sampel uji. Untuk kegiatan operasional perusahaannya berjalan di jam dan hari apa saja? Untuk perusahaan kami, jam kerjanya di hari Senin hingga Sabtu. Jam operasional dimulai dari pukul 8 hingga pukul 16, sedangkan
1 sendiri dimulai dari pukul 8 hingga sebenarnya kami tentunya ingin memberikan kuasa pelanggan dengan pengujian sampel yang benar-benar berkualitas. Kami juga melayani keluhan pelanggan, memperbaiki dan meningkatkan produktivitas dari kami sendiri, serta mengurangi downtime yang disebabkan alat yang belum terkalibrasi. Terkait struktur organisasi dan job description, apakah perusahaan memilikinya? Ya, alhamdulillah perusahaan kami memiliki struktur organisasi dan juga job description. Bolehkah saya melihat dokumen tersebut? Anda dapat melihat dokumen tersebut dan memintanya di bagian administrasi. Nanti saya akan koordinasikan, karena yang mengelola dokumen tersebut memang bagian administrasi. Perusahaan ini sudah menerapkan prosedur pengujian sesuai dengan ISO 17025. Ya, kami memiliki sistem prosedur ISO 1705 tentunya untuk membantu perusahaan kami sendiri untuk agar pelanggan itu dipermudah gitu mengetahui hasil pengujian yang telah dilakukan. Baik, dari jawaban atau penjelasan yang Anda jelaskan, saya kira sudah cukup untuk opening meeting hari ini. Terima kasih untuk kerjasamanya dalam menjawab beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Saya berharap dapat menjadikan ini sebagai kegiatan yang saling menguntungkan untuk saya dan untuk perusahaan Ibu. Iya, sama-sama. Jika nantinya Ibu Poni selaku auditor ingin menanyakan beberapa hal lagi, maka silahkan hubungi bidang-bidang perusahaan kami yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya sebagai auditor tenaga administrasi. Saya ingin menanyakan beberapa hal terhadap Ibu terkait perusahaan ini. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Oke, saya persilakan. Saya langsung memulai saja. Bagaimana awal mulanya Ibu mendirikan perusahaan ini dan menampilkan gambaran-gambaran peminat tekstil di Indonesia yang berkembang ini? Oke, awal mulanya saya mendirikan perusahaan ini karena melihat banyaknya perkembangan bahan tekstil yang saat ini makin melesat ya. Terus juga banyaknya orang yang menggunakan kebutuhan sandang atau kita biasanya nyebutnya fashions dan pelengkap interior. Misalnya baju, aksesoris, tas, topi, sepatu, kain, dan sebagainya. Itu membuat saya jadi kayak tergerak untuk menjadikannya sebagai peluang dalam pengujian dengan membangun laboratorium sendiri, laboratorium pengujian di bidang tekstil. Kayak gitu. Seperti itu. Lalu apakah Ibu mempunyai rencana strategi untuk mencapai tujuan perusahaan Ibu sendiri? Tentu saja untuk mencapai tujuan perusahaan, kami tentunya sudah mengembangkan rencana strategis dan mendiskusikannya melalui beberapa rapat. Apakah perusahaan Ibu selalu mendokumentasikan soal perihal rapat yang dilakukan pada saat itu? Kami selalu mendokumentasikannya untuk dijadikan acuan sebagai perbaikan di masa yang akan datang. Jadi ya kami selalu mendokumentasikannya. Apakah ada dokumentasi yang boleh saya lihat? Anda bisa melihatnya di bagian administrasi dan juga bagian pengelolaan perusahaan, karena yang menyimpan dokumen perusahaan dan pengelolaan keuangan sendiri adalah bagian admin kantor dan juga bendahara perusahaan. Ibu selaku kepala umum, apakah Ibu selalu memonitor pegawai-pegawai yang apakah perusahaan telah memfisikkan peran terhadap pegawai-pegawai lain? Iya, kami telah mendefinisikan peran dan tanggung jawab para pegawai dengan baik dan juga mendokumentasikannya. Jika diperlukan, ya, maka beberapa orang membantu kerja lainnya membahas skenario pengelolaan limbah sedang dilakukan. Itu. Saya mau tanya lagi, untuk mencapai limbah
kadang memberikan atau mengadakan kesempatan kepada para pegawai untuk melakukan pelatihan skenario yang sedang melakukan rapat atau berdiskusi antar kepala pengelola limbah dan juga pegawai. Kemudian dalam proses pembuangan limbah, bagaimana caranya perusahaan ibu menentukan tempat pengelolaannya? Dalam menentukan tempat pengolahan limbah sendiri, biasanya kami akan menampung di belakang laboratorium pengujian. Di sana itu limbah-limbah dari pengujian akan diolah sedemikian apapun. Mengidentifikasi dan mengendalikan resiko pada limbah tersebut. Kami memiliki dokumen profil risiko yang berisi risiko-risiko yang mungkin akan terjadi dan menentukan strategi penanganannya, yang mana kami juga selalu melakukan evaluasi terkait risiko perusahaan melalui rapat, berdasarkan laporan, dan dari para pegawai terkait risiko yang akan terjadi. Perusahaan tersebut apakah memiliki mekanisme pelaporan dan melakukan pelaporan secara berkala? Iya, tentu. Kami memiliki mekanisme laporan agar informasinya semua memenuhi kriteria sesuai dengan mekanisme pelaporan usahaan. Biasanya pelaporan itu dilakukan setiap rapat bulanan perusahaan. Terus bagaimana caranya Ibu dalam melakukan strategi komunikasi yang baik antara pegawai perusahaan? Seperti yang saya bilang barusan ya, dalam menjaga komunikasi yang baik itu antara pimpinan dan pegawai, biasanya kami melakukan rapat bulanan. Selain itu juga saya selaku kepala bagian limbah selalu mengontrol kinerja para pegawai saya dan menegurnya apabila melakukan kesalahan, serta mengapresiasinya jika melakukan pekerjaannya dengan baik. Jadi kami selalu punya caranya tersendiri untuk melakukan beberapa hal seperti itu. Kemudian apa saja yang mohon maaf. Kemudian apa saja yang Ibu lakukan dalam mengelola sumber daya manusia perusahaan? Terus kepala bidang limbah sedang monitor. Semisalnya gini, kepala bidang limbah sedang monitor para pegawai dan berdiskusi dengan para pegawai lain. Tindakan Ibu seperti apa? Tentu dalam mengolah sumber daya manusia sendiri, ada perusahaan yang melakukan pelatihan untuk untuk mengasah keahlian para pegawainya ya, Mbak. Selain itu, kami juga memiliki rencana untuk menambah pegawai perusahaan supaya tujuan perusahaan kami itu tercapai. Jadi, kami juga melakukan evaluasi kinerja para pegawai perusahaan, auditor, dan juga sebagainya. Seperti itu. Baik, saya rasa cukup untuk kita bercengkrama seperti ini. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasama dengan perusahaan. Oke, selamat pagi. Selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu? Perkenalkan, sebelumnya saya auditor yang ditugaskan di perusahaan ini. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Anda, Ibu. Boleh. Apa saja yang ingin ditanyakan? Apakah Anda bagian manajemen keuangan yang membantu mereka pemasukan dan pengeluaran yang ada di perusahaan ini? Benar sekali. Saya yang merekap keuangan dari pemasukan dan pengeluaran di perusahaan ini. Oh iya, tentu saja Anda yang selalu berhubungan langsung dengan pelanggan ya. Pastinya Anda menguasai beberapa hal tentang pengujian di sini. Tidak juga. Ada beberapa pengujian yang tidak saya tahu spesifikasinya ya seperti apa. Lalu bagaimana cara Anda memberikan informasi kepada pelanggan? Biasanya saya memberikan pengetahuan kepada pelanggan bahwa telah mengetahui pengujian apa aja yang mereka butuhkan. Mereka hanya menanyakan pengujian di sini melalui administrasi. Kalau untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, tentunya perusahaan bekerja sama dengan pemasok ya. Untuk pemasok bahan pengujian di perusahaan ini. Nah, apakah perusahaan memiliki kontrak kerjasama dengan para pemasok?
kontrak pemasok yang kami miliki belum secara detail. Kami hanya mencatat nama pemasok, jenis bahan, dan harga yang telah disepakati oleh pemasok dan perusahaan. Untuk selanjutnya, bagaimana ya cara Anda memberikan informasi kepada para pelanggan? Biasanya para pelanggan telah mengetahui pengujian apa yang mereka butuhkan. Mereka hanya menanyakan pengujian di sini melalui administrasi. Kalau begitu, untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, perusahaan bekerja sama dengan pemasok untuk memasok bahan pengujian di perusahaan. Lah, apakah perusahaan memiliki kontrak kerjasama dengan para pemasok? Kontrak pemasok yang kami miliki belum secara detail. Kami hanya mencatat nama pemasok, jenis bahan, dan harga yang telah disepakati oleh pemasok dan perusahaan. Untuk skenario manajemen keuangan sedang mengecek bahan datang dari pemasok. Manajemen keuangan membawa checklist barang yang dipesan. Nah, apakah ada perlakuan untuk quality control terhadap barang yang datang dari pemasok? Ya, kami selalu mengecek kembali barang yang datang apakah sesuai dengan pesanan. Kami juga mengecek kembali jumlah barang yang datang, kualitas barang, dan kelengkapan. Jadi apabila ada barang yang cacat atau tidak sesuai dengan kesepakatan, kami akan mengembalikan barang tersebut dan meminta ganti barang yang cacat atau mengurangi jumlah harga yang perlu kami bayar. Dapatkah saya melihat daftar pemasok di perusahaan ini? Tentu boleh. Berikut daftarnya. Skenario manajemen keuangan mengecek juga ketersediaan barang yang ada di perusahaan. Untuk sistem pengendalian stok barang yang ada di perusahaan ini, bagaimana ya sistemnya? Kami memiliki catatan jumlah barang yang tersedia dan barang yang akan terjual setiap harinya, dan memperbarui jumlah barang yang tersedia berdasarkan hasil penjualan barang pada hari itu. Kemudian kami juga akan melaporkannya kepada pimpinan jika stok barang sudah tinggal sedikit. Di bagian sales, apakah ada SOP yang dimiliki? Lalu kalian menaati setiap prosedur yang ada atau bagaimana? Ya, di bagian manajemen keuangan kami memiliki beberapa SOP. Yang pertama yaitu SOP Customer Relationship, yang kedua SOP manajemen keuangan dengan terdokumentasi dengan baik. Maka kami memudahkan untuk berusaha mengikuti prosedur yang ada. Oke, untuk memeriksa kelengkapan prosedur dan menilai kemampuan perusahaan memberikan panduan, dapatkah saya melihat dokumen SOP tersebut? Boleh? Saya tunjukkan. Lalu bagaimana cara Anda menjaga hubungan dengan pelanggan? Kami menjaga hubungan dengan pelanggan dengan memahami pelanggan serta memenuhi keinginan pelanggan agar melayaninya dengan baik. Untuk mengasah kemampuan Anda dengan mengikuti program pelatihan, apakah selalu mengikuti kegiatan tersebut atau bagaimana? Oke, tentu saja kami mengikuti. Saya juga mengikuti program pelatihan yang diadakan perusahaan untuk mengasah kemampuan penjualan kami agar semakin baik, meningkat dalam melayani pelanggan. Saya rasa sudah cukup dengan percakapan ini, Bu. Terima kasih atas kerjasama Anda dalam menjawab pertanyaan saya ajukan. Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sama-sama. Selamat pagi. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Ya, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Saya ingin bertanya terkait pendokumentasian laporan rekapan perusahaan serta prosedur yang ada di sini.
Oh iya, silakan bertanya. Kebetulan kami sedang mengedit laporan administrasi yang memang masih dilakukan secara manual menggunakan Microsoft Excel dan juga Microsoft Word. Pelaporan ini dilakukan setiap hari dan dilaporkan kepada pimpinan setiap bulan. Lalu bagaimana dengan prosedur yang ada di bidang ini? Kami sebenarnya memiliki beberapa prosedur yang harus diikuti, seperti SOP pengujian dan review, kemudian ada juga SOP proses pengujian. Apakah saya dapat melihat dokumen SOP tersebut untuk memeriksa kelengkapan prosedur dan menilai kemampuan perusahaan memberikan panduan? Iya, tentu. Apakah saya dapat melihat dokumen laporan rekapan dari perusahaan ini? Ya, silakan. Nanti admin kami yang melayani pelanggan ingin melakukan pengujian dengan menerima sampel dan juga nanti memberi informasi terkait. Oh, begitu. Baik, lalu bagaimana proses pembayaran dari perusahaan ini? Apakah sudah sesuai dengan prosedur yang ada? Untuk perusahaan kami sendiri, saya mesin penilaian kepuasan sedang merencanakan untuk penilaian kepuasan pelanggan dengan komputer. Oke, baik, saya rasa cukup. Terima kasih atas kerjasama dengan Anda dalam menjawab pertanyaan yang saya ajukan. Iya, sama-sama. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Sebelumnya, perkenalkan ya, saya auditor yang akan ditugaskan di perusahaan ini. Sebelumnya, mungkin ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Anda. Ya, silakan. Ingin bertanya apa? Beberapa hal terkait tentang layanan di perusahaan ini. Apakah sesuai prosedur yang perlu diikuti dalam melakukan perbaikan? Ya, tentu ada prosedurnya. Prosedurnya apa saja yaitu? Kami memiliki beberapa prosedur dalam bidang teknisi. Ada SOP penerimaan sampel, lalu ada juga SOP kalibrasi alat, ada SOP pengujian sampel. Ada 3. Untuk ketiganya, sudah dijalankan dalam bidang ini atau bagaimana? Sebenarnya banyak prosedur yang kami jalankan, misalnya prosedur preparasi dan pencampuran bahan SI. Bolehkah saya melihat dokumen SOP tersebut untuk memeriksa kelengkapannya dan menilai kemampuan perusahaan? Boleh. Tentu saja boleh. Berarti perusahaan ini belum melakukan kalibrasi alat ya? Sebenarnya kami sudah melakukan kalibrasi alat. Kami memiliki juga kalibrasi alat untuk menunjang prosedur kerja. Alat apa saja yang sudah dikalibrasi? Kami sudah mengkalibrasi neraca analitik dan sudah sesuai dengan SOP yang ada. Apakah ada rencana untuk melakukan pembaruan untuk alat tersebut? Ya, kami sudah memiliki rencana untuk melakukan pembaruan untuk sistem perusahaan kami. Saya sendiri sudah melaporkannya kepada pimpinan untuk menambah SDM yang berkualifikasi dalam melakukan pengembangan sistem. Apakah perusahaan sudah melakukan research untuk memahami kalibrasi alat sesuai dengan ISO 17025-2017? Iya dong, kami mendokumentasikannya untuk mengkomunikasikannya kepada pimpinan perusahaan agar dapat mengambil keputusan. Perusahaan sudah melakukan evaluasi dari hasil rekomendasi yang diberikan oleh para pegawai atau bagaimana? Pastinya perusahaan itu sudah mengevaluasi setiap rekomendasi yang kami berikan dan mempertimbangkannya mulai dari risiko, nilai tambah yang menghasilkan sampel yang juga diuji sesuai dengan SNI dan juga kepuasan para pelanggan. Dapatkah saya melihat dokumen tersebut, Ibu? Tentu, silakan. Ada pengingat untuk melakukan backup data. Selanjutnya, perusahaan ini memiliki standar keamanan yang berlaku atau bagaimana?
Ya, dalam menjaga keamanan dan juga kenyamanan data perusahaan, kami melakukan backup data perusahaan secara rutin. Lalu untuk pengamanan dokumen perusahaan, adakah yang tertulis atau bagaimana? Untuk dokumen-dokumen penting perusahaan yang memiliki bentuk fisik, kami menyimpannya di dalam berangkas yang disimpan oleh pimpinan kami. Tentu saja perusahaan ada cara untuk melindungi fasilitas dan barang-barang perusahaan dari bencana ya. Bagaimana kalian caranya untuk melindungi fasilitas dan barang-barang tersebut? Perusahaan melakukan identifikasi bencana alam dan buatan yang mungkin terjadi di area di mana pengujian itu berada. Selain itu, kami juga memiliki kebijakan untuk tidak termasuk makan, untuk minum, dan merokok di area yang sensitif ya. Dan juga kami melarang penyimpanan alat tulis dan perlengkapan lain yang menimbulkan bahaya kebakaran di area ruang komputer. Kami juga memiliki alat pendeteksi kebakaran, terus juga saat melakukan backup, itu misalnya terjadi dalam insiden pemadaman listrik, kami sudah melengkapi fasilitas itu. Oke. Lalu, adakah peralatan untuk mendukung proses perusahaan jika ada pemadaman listrik? Ada, tentu saja dong. Kami memiliki generator untuk mengantisipasi terjadinya pemadaman listrik ketika proses kegiatan perusahaan sedang berlangsung. Adakah prosedur untuk penyimpanan jika hasil pengujiannya tidak sesuai? Untuk prosedur pencegahan penyimpangan hasil uji perusahaan sendiri, kami belum memilikinya secara dokumen, namun kami yakin perusahaan mampu mencegah dengan melakukan kombinasi. Perusahaan ini sudah memiliki catatan peristiwa yang terjadi untuk keamanan perusahaan, atau bagaimana? Ya, tentu dong. Untuk menjaga keamanan perusahaan, kami juga memiliki CCTV untuk mencatat kejadian yang terjadi di perusahaan. Dengan adanya CCTV itu membuat semua proses kegiatan perusahaan dapat terkontrol. Semisal nih ada pelanggan yang ingin melakukan pengujian ulang, bagaimana dengan proses perbaikan yang akan dilakukan oleh perusahaan? Pelanggan yang ingin melakukan perbaikan sebelumnya akan dilayani di bagian administrasi ya. Lalu administrasi akan menanyakan keluhan pelanggan, lalu juga akan mengkomunikasikan keluhannya kepada laboran. Lalu kami akan mencatat perbaikan yang perlu dilakukan dan memberikan estimasi waktu pengerjaan. Untuk keseluruhan perbaikan yang Anda lakukan, apakah selalu diuji ulang sebelum diberikan kepada pelanggan? Terkadang karena banyaknya permintaan dari pelanggan ya, yang ingin melakukan perbaikan dan kurangnya SDM, maka membuat perbaikan yang kami lakukan kadang tidak sesuai estimasi waktu. Baik. Apakah perusahaan juga memiliki layanan keluhan pelanggan atau bagaimana? Sebenarnya untuk saat ini kami belum memiliki layanan tersebut. Biasanya pelanggan itu datang langsung ke perusahaan untuk mengeluh. Jika ada pelanggan yang mengeluh seperti itu, apa yang akan dilakukan oleh perusahaan? Biasanya pelanggan akan mengeluh itu nanti dilayani oleh administrasi untuk ditanggapi keluhannya. Lalu administrasi akan mengkomunikasinya ke bidang laboran ya. Selanjutnya kita bakalan ngecek kembali apa yang terjadi keluhan pelanggan dan kami akan berusaha untuk memperbaiki ulang. Untuk bidang laborannya sendiri, apakah mencatat ulang semua keluhan pelanggan atau bagaimana? Tentu. Saya sendiri mencatat keluhan pelanggan untuk mengantisipasi kesalahan yang terjadi di masa depan. Supaya tidak terulang lagi. Belajar dari kesalahan ya. Anda juga selalu mengasah kemampuan Anda dengan mengikuti program pelatihan atau workshop atau seminar dan lain-lain?
Iya dong, saya mengikuti program pelatihan yang diadakan perusahaan untuk mengasah kemampuan agar supaya kami semakin baik dalam melakukan perbaikan. Untuk suku cadang tentu saja ada proses pengendalian ya di perusahaan ini. Bagaimana ya prosesnya? Biasanya kami selalu menjaga komunikasi yang baik dengan pimpinan. Terus kami juga mengkomunikasikannya suku cadang itu apa saja sih keperluan yang dibutuhkan dan juga laporan yang dilakukan, sehingga jika ada suku cadang atau alat yang kami butuhkan, biasanya pimpinan akan mengetahuinya dan juga memberikannya, seperti itu. Ini akan berhubungan dengan kebutuhan para pemangku ya. Tentu saja ada kepentingan yang akan didokumentasi ya. Apakah setiap kebutuhan para pemangku ini didokumentasikan dengan baik atau bagaimana? Untuk memenuhi kebutuhan para pemangku untuk memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan, biasanya perusahaan itu mengadakan rapat terlebih dahulu, lalu di tiap bidang menyampaikan laporan kebutuhannya kepada pimpinan untuk segera ditindaklanjuti. Seperti itu sih, kurang lebihnya. Terima kasih ya Bu untuk waktunya. Saya rasa sudah cukup dengan sekian pertanyaan yang saya berikan. Terima kasih atas kerjasamanya dan jawaban Anda atas pertanyaan yang sudah saya ajukan. Sama-sama.